Presiden Joko Widodo memerintahkan agar pembelajaran tatap muka yang akan dimulai pada Juli mendatang dibatasi hanya 25% siswa dengan pertemuan maksimal 2 hari dalam sepekan. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyatakan pilihan untuk menghadirkan siswa di sekolah harus seizin orang tua. Pemerintah telah menetapkan pembukaan kembali sekolah tatap muka langsung secara terbatas pada bulan Juli mendatang. Namun Presiden Joko Widodo meminta agar dijalankan dengan ekstra hati-hati dengan siswa yang hadir di kelas dibatasi hanya 25%. Selain itu, seperti disampaikan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dalam konferensi pers virtual seusai rapat dengan Presiden di Istana Kepresidenan Jakarta pada 7 Juni, pelaksanaan tidak boleh lebih dari 2 hari dalam sepekan, dengan durasi per pertemuan maksimal hanya 2 jam. Selain itu, pilihan untuk menghadirkan siswa secara tatap muka di sekolah harus seizin orang tua. Guru dan tenaga pendidik juga harus divaksinasi COVID-19 terlebih dahulu sebelum sekolah tatap muka terbatas dimulai. Dan tugas kami itu diberikan juga kepada Pak Panglima dan Pak Kapolri, semua guru harus selesai divaksinasi sebelum mulai. Jadi mohon bantuan juga kepala daerah, karena vaksinnya kita kirim kepada kepala daerah, prioritaskan guru dan lansia, terutama guru-guru ini harus sudah divaksinasi sebelum tatap muka terbatas yang tadi kami sampaikan dilaksanakan. Sebelumnya, Presiden menargetkan vaksinasi COVID-19 untuk guru harus sudah selesai pada akhir Juni dan pembelajaran tatap muka dilakukan pada bulan Juli. Sementara dalam rapat kerjasama dengan Komisi 10 DPR pada 31 Mei lalu, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nadiem Makarim menyebut pembukaan kembali sekolah diperlukan, sebab tempat umum lain seperti mal, bioskop, dan kantor sudah boleh dibuka terlebih dulu. Pemerintah Kota Bandung mulai melakukan simulasi pembelajaran tatap muka terbatas di 330 sekolah di Kota Bandung Senin kemarin. Namun pelaksanaan pembelajaran tatap muka terbatas terancam kembali ditunda mengingat tren penyebaran COVID-19 di Kota Bandung terus meningkat. Simulasi pembelajaran tatap muka PTM terbatas di Kota Bandung mulai berlangsung Senin 7 Juni kemarin. Simulasi ini dilakukan serentak di 330 sekolah dari berbagai jenjang pendidikan di Kota Bandung. Sekretaris Daerah Kota Bandung Emma Subarna saat meninjau pelaksanaan pembelajaran tatap muka terbatas di Sekolah Santo Yusuf menyatakan bahwa secara umum pengelola di 330 sekolah telah siap menggelar pembelajaran tatap muka. Kesiapan tersebut meliputi sarana prasarana untuk menunjang penerapan protokol kesehatan, mulai dari alat pengukur suhu tubuh, tempat cuci tangan, hingga bilik disinfektan di setiap pintu masuk sekolah. Para siswa pun diwajibkan menggunakan alat pelindung diri seperti masker, face shield, dan membawa peralatan makan pribadi. Selain itu, teknis pembelajaran juga telah diatur sedemikian rupa, mulai dari jumlah siswa di setiap ruang kelas, pengaturan jadwal pembelajaran tatap muka yang dibagi menjadi sejumlah shift, hingga lama waktu belajar mengajar. Sekda Kota Bandung menegaskan, meski secara umum sekolah telah siap, namun pelaksanaan pembelajaran tatap muka terbatas ini sangat dipengaruhi oleh situasi dan perkembangan COVID-19 di Kota Bandung. Jika selama uji coba saat ini penyebaran COVID-19 terus mengalami peningkatan, maka pembelajaran tatap muka terbatas di Kota Bandung akan kembali ditunda. Kalau misalkan kasus naik terus nih Pak, apakah PTM juga bisa jadi bahwa itu ditunda lagi PTMT itu. Ya, nah, makanya ini kan masalah kasus mah dinamika. Kalau misalnya dalam seminggu ini meningkat, apalagi sampai dengan hari Jumat, saya menyatakan Pak, kalau sekolah sih prinsip siap, tetapi melihat kondisi dinamika pandemi ini sangat mengkhawatirkan. Saya tentunya akan memberikan masukan ini untuk ditunda, karena kita juga tetap semuanya bersepakat bahwa keselamatan dan nyawa manusia itu jauh lebih penting. Rencana pelaksanaan simulasi pembelajaran tatap muka terbatas di 330 sekolah di Kota Bandung akan berlangsung hingga tanggal 18 Juni untuk selanjutnya dilakukan evaluasi. Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kota Kendari mewajibkan seluruh guru untuk menjalani vaksinasi terlebih dahulu sebelum memberikan pembelajaran tatap muka di sekolah.
Bagi guru yang belum divaksinasi, dilarang memberikan pembelajaran secara langsung kepada murid atau siswanya. Menjelang tahun ajaran baru 2021-2022, pada bulan Juli mendatang, rencananya akan diberlakukan pembelajaran tatap muka atau secara langsung di sekolah masing-masing. Terkait hal tersebut, Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Dikmudora Kota Kendari mewajibkan seluruh guru yang akan mengajar untuk menjalani vaksinasi COVID-19 terlebih dahulu. Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kota Kendari, Makmur, Senin 7 Juni mengatakan, tenaga guru yang akan mengajar tatap muka pada bulan Juli mendatang harus menunjukkan sertifikat vaksinasi suntikan pertama dan kedua. Makmur menegaskan, pihaknya melarang guru yang belum divaksinasi memberikan pelajaran secara tatap muka di sekolah. Sesuai dengan rekomendasi dari pemerintah kota Kendari dan juga Satgas Covid, bahwasannya guru-guru yang belum vaksin, kita akan perintahkan kepala sekolah untuk tidak mengizinkan mereka melakukan pembelajaran pada saat nanti pembelajaran tatap muka. Jadi sertifikasi atau sertifikat vaksin perlu diperlihatkan oleh semua guru, baik ASN maupun non-ASN yang sudah vaksin. Itu menjadi rujukan kepala sekolah menerbitkan surat tugas mereka. Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kota Kendari mencatat sedikitnya ada 4.000 guru sekolah dasar SD, sekolah menengah pertama SMP di Kota Kendari yang menjadi sasaran vaksinasi COVID-19.